Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menilai, selama kepemimpinan era SBY, setiap keputusan dan kebijakan diputuskan dengan lamban. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya karena SBY melepas blok cepu ke tangan asing. Hasto juga menilai SBY dan Jokowi adalah pemimpin yang berbeda. SBY meraih kekuatan dengan drama terzolimi, sedangkan Jokowi menjadi pemimpin negeri karena lahir dari kaderisasi. Sedikit flashback kepada pembaca, kepala Demokrat dan PDIP terutama SBY dan Megawati tidak akur. Sampai sekarang pun hubungan mereka masih sedingin es. Ini bermula pada akhir 2003 ketika SBY memutuskan maju untuk bersaing dengan Megawati dalam pemilihan presiden 2004. Kebetulan SBY masih menjabat sebagai Menko Polhukam di era Megawati. SBY saat itu gencar tampil di televisi untuk sosialisasi pemilu. Megawati kecewa karena SBY harusnya mundur dari jabatan Menko Polhukam. Di tengah memanasnya situasi, Sekretaris Menko Polhukam Sudi Silalahi mengungkapkan keluhan SBY yang tak diajak rapat kabinet dan merasa dikucilkan dari pihak istana. Suami Megawati, Taufik Kemas, kemudian menyebut SBY sebagai anak kecil karena dianggap tak berani bicara langsung dengan Megawati ketika tidak diajak rapat kabinet. Justru malah koar-koar di media massa. Pernyataan Taufik inilah yang mendulang simpati kepada SBY sebagai pihak yang terzolimi. Tak terbendung, nama SBY meroket. Nyapres dan bersama Yusuf Kala memenangkan pemilu, mengalahkan Megawati yang juga maju sebagai capres petahana bersama Hasyim Muzadi. Ada juga kabar lain yang menyebut Megawati merasa dibohongi oleh SBY. Saat Mega berniat nyapres kembali pada 2004, dia mengajak SBY untuk menjadi cawapresnya. Tapi SBY menurut Mega menolak. Alasannya adalah dia cukup ingin menjadi anggota kabinet saja. Di saat yang hampir bersamaan, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, Kepala BIN saat itu, memberi laporan ada tanda-tanda SBY sedang membangun partai baru, Demokrat, untuk Pilpres 2004. Mega lalu bertanya kepada SBY soal itu. SBY membantah dan nyatanya SBY maju sebagai capres dari Partai Demokrat. Sudah paham ya kenapa SBY sering disindir sebagai raja prihatin dan tukang play victim dizolimi. Di era penggunaan medsos, drama dizolimi makin sering dipakai SBY. Prihatin tiada ujung, tiada batas. Demokrat yang merasa tidak terima lantas memberikan pembelaan. Menurut mereka, selama 2 periode SBY punya prestasi dan tidak perlu dinyatakan dengan suara yang keras. Memang pemerintahan SBY dulu tidak merasa perlu koar-koar punya prestasi ini itu karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Hersaki menyebut salah satu prestasi SBY adalah soal penanganan tsunami Aceh yang diapresiasi oleh masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Prestasi lainnya adalah tentang pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi PNS. Kalau sedang menyapa rakyat dimanapun, kader Demokrat selalu diapresiasi oleh para keluarga besar guru yang dulu menjadi PNS di era Bapak SBY. Tutur Hersaki. Hersaki berharap pemerintahan Jokowi Ma'ruf bisa fokus bekerja, membenahi berbagai kekurangan. Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis di mana-mana katanya. Coba baca kembali prestasi yang disebut Hersaki. Cuma segitu saja. Memalukan sekali. Justru saya merasa SBY tidak perlu koar-koar soal prestasinya.
Karena memang prestasinya sangat minim sekali. Bagaimana dengan proyek mangkrak seperti Candi Hambalang, proyek pembangkit listrik? Nyatanya banyak proyek infrastruktur di era SBY yang dilanjutkan dan diselesaikan oleh Jokowi. Bagaimana dengan kelompok radikal seperti HTI dan FPI? Kalau SBY serius dan membasmi kedua kelompok ini, rasanya tidak ada politisasi agama separah sekarang. Nyatanya Jokowi lebih bernyali membubarkan HTI dan mengobrak-abrik FPI. Bagaimana dengan pengelolaan SDA? Kenapa Jokowi yang paling banyak merebut kembali dari tangan asing? Apakah SBY merasa tidak perlu koar-koar atau memang tidak punya nyali? Kalau Herzaki bisa menyebut prestasi seperti tadi, maka memang terbukti SBY kalah jauh dari Jokowi. Memang ada baiknya diam saja, tidak perlu koar-koar, karena semakin koar-koar, makin kelihatan minim prestasi. Dan ini adalah fakta. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis Sardi di siwot.com dengan judul "Buat Demokrat, SBY dulu tak berkoar, punya prestasi memang karena minim prestasi kan?" Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.